Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah-olah sahabat RSCM, kembali lagi bersama saya, Bayi Ananda Putri yang akan menemani sahabat RSCM selama podcast kali ini. Nah, sebelumnya pasti sahabat RSCM sudah tahu nih siapa yang menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Oke, narasumber kita yaitu First Runner Up Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika 2024. Tepuk tangan dulu. Oke, di sini sudah ada nih narasumber kita yaitu Kak Rara dan Kak Yazid. Halo Kak Rara, Halo. Kak Yazid. Nah, sebelum kita mulai podcast ini, Kak Rara dan Kak Yazid akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pastinya sahabat RSCM nih bakalan penasaran dong kalau belum kenal nih sama Kak Rara dan Kak Yazid di sini. Oke. Halo sobat-sobat RSCM. Jadi perkenalkan kami adalah First Runner Up dari Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024. Nah, jadi untuk pertama, Rara pribadi itu nama lengkapnya Nur Anissa Zahra, biasa dipanggil Rara, dan alhamdulillahnya saat ini sudah menjadi sarjana manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dan saat ini juga bekerja di Gili Air. Oke, halo semuanya sahabat RSCM. Kemudian perkenalkan, nama saya Yazid Yusro, biasa dipanggil Yazid. Saya dari Narmada dan saat ini saya adalah seorang karyawan swasta yang sekaligus merangkap menjadi mahasiswa manajemen di salah satu universitas di Mataram. Dan umur saya saat ini 23 tahun sebagai Teruna Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024. Oke. Kemarin nih aku sempat lihat nih Kak Rara baru selesai wisuda ya. Betul. Langsung dapat kerja. Kemudian nih keren banget Kak Yazid juga sudah kerja sambil kuliah ya. Terus di sini umurnya masih 23 tahun ya, masih muda Iya, banget. aku lebih muda dari dia kok, 22 tahun. Di sini aku agak salpok nih sama PDH ya atau Mm-mm. pakaian dari Teruna Dedara sekarang nih. Mm-mm. Coba aku pengen lihat dong kayak gimana pakaiannya, bisa dikasih lihat juga nih ke sahabat RSCM. Oke, mungkin FYI dulu ya, ini hari perdana kita pakai baju PDH terbaru kita. Ini terobosan terbaru dari Teruna Dedara RSCM 2024. Mungkin Kak Yazid bisa dibantu untuk tunjukin nih Oke, di detailnya sini gimana. di PDH-nya kita itu ada detailnya seperti ini. Di sini ada logo Rumah Sakit Cahaya Medika, bendera Negara Republik Indonesia, kemudian ada logo Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika, dan di baliknya itu seperti ini. Ada tulisan Wih, Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika. eksklusif banget ya. Iya, betul. Baru ikut podcastnya langsung pakai Mm-mm. PDH. Betul. Oke, kita lanjut nih. Sebelumnya kita seperti biasa sudah membuka question box di Instagram Rumah Sakit Cahaya Medika dan banyak banget nih, seperti biasa banyak banget yang bertanya nih Kak Rara dan Kak Yazid ke Kak Rara dan Kak Yazid karena judul kita pada hari ini, podcast judul kita ini yaitu lifestyle. Oh, Lifestyle-nya Gen Z ya, karena kita kan Gen Z. Iya. Dan Atau ada gen apa? dan perkenalan terkait dengan teman-teman di sini. Gimana kok bisa jadi Teruna Dedara? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Oke. Kak Rara dan Kak Yazid, pas pertama kali diumumkan menjadi first runner up, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Kak Rara dan Kak Yazid? Bisa ceritain sedikit nggak gimana rasanya waktu itu? Waktu bulan Desember tuh. Oke, Kak aku dulu Kak Yazid dulu deh kayaknya. Oke deh, aku dulu ya. Mungkin dari aku tentunya nggak nyangka ya, campur aduk rasanya. Karena itu pertama kali saya ikut ajang seperti itu, tentunya itu adalah nuansa baru yang aku rasain, dan awalnya aku itu nggak terlalu tertarik dengan ini karena mungkin sekilas aja ngelihatnya, cuman setelah ngelihat profilnya Rumah Sakit Cahaya Medika, kemudian ngelihat Instagramnya Teruna Dedara, itu langsung wah kayaknya keren nih, dan rasanya itu ketika menjadi first runner up itu ngerasa Nggak nyangka. nggak nyangka banget karena bisa menantang diri sendiri buat keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan syukur alhamdulillahnya terharu juga sama dukungan dari teman-teman, dari keluarga, kerabat, itu syukur banget sih. Berarti pertama kali ya ikut ajang-ajang kayak Ya gini bener ya. sekali, ini pertama kali Pertama kali langsung jadi first. ya Asik. syukurnya seperti itu karena Ada rasa deg-degan nggak karena baru pertama kali? ya pastinya deg-degan. Ya. Oke, di Kak Rara gimana?
Kalau Rara pribadi itu lebih ke challenging sih. Kenapa? Karena awal mulanya berpikir karena ini Taruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika, jadi kayak seolah berpikir kayaknya backgroundnya harus dari kesehatan deh. Tapi Oh karena iya saya betul sih, backgroundnya dari betul. manajemen, jadi kayak mencoba menantang diri kayaknya bisa nggak ya gitu. Hmm. Ternyata at the end terpilih sebagai first runner up itu unexpected. Karena saya berpikir kayaknya bakal yang Anak kesehatan kesehatan aja, ya. Iya, betul. Tapi ternyata enggak juga. iya. Jadi mereka benar-benar menilai secara adil banget. Betul Bahkan saya dengan banget. background yang nggak tahu sama sekali nih kesehatan apa, tiba-tiba ikut beginian, terpilih Jadi brand gitu. ambassador lah ya, Iya, Iya, brand ambassador yang kita rumah betul. berdua juga sakit. sama-sama bukan dari background Iya, kesehatan kita sama-sama kebetulan ya. manajemen loh. Iya. Ya betul Iya, ya. Aku juga baru ngeh. saya juga baru Oke, ini pembahasannya terkait dengan background kesehatan atau bukan ini kita sudah pernah bahas di podcast kita pertama karena kan Oh. yang pertama itu anak ya. kesehatan Oh iya, dua-duanya. benar. Itu kita sudah pernah bahas untuk sahabat RSCM kok bisa kayak gitu. Oke, Betul, lanjut betul. ke arah. Oke, itu sih dan perasaannya sangat amat terharu ya jelas dan juga kayak yang tadi saya bilang kayak unexpected banget gitu. Kayak tidak pernah terprediksi sebelumnya bahwasanya Rara akan terpilih gitu sebagai first runner up. Cuman ada gitu. pengalaman nggak yang jadi kayak duta-duta yang lain Kalau gitu? Rara ada pengalaman sebelumnya di Loteng juga pemilihan di Loteng salah satu pigeon yang biasa tiap tahunnya itu selalu ada gitu Oh kan iya, mereka oke, gitu. aku tahu itu. Oke, yang Oke. YTTA ya. Berarti sudah ada pengalaman ya gimana kita maksudnya dari awal sampai akhir kegiatannya sudah ada bayangan lah menjadi seorang brand ambassador atau Taruna Dedara Oke, gitu ya. betul. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi terkait dengan ini Kak Rara. Kak Rara dan Kak Yazid setelah dinobatkan Desember lalu. Gimana sih rasanya jadi bagian dari keluarga besar Rumah Sakit Cahaya Medika? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau justru lebih seru dari yang dibayangkan? Siapa dulu nih? Gimana nih? Oke, Lara boleh mungkin gantian. Kalau Rara sih ya bisa dibilang di luar dari ekspektasi bahkan melebihi. Kenapa? Karena honestly Rara merasa menemukan keluarga baru. Karena benar-benar ngerasa dirangkul banget. Hangat ya, hangat Iya, hangat keluarganya. banget. Betul banget. Dan ngerasa kayak dari semua sisi bahkan bisa dibilang kita tidak memandang ada batasan itu sendiri. Jadi kita benar-benar kayak membaur tapi kita tetap tahu norma dan adab. Yang dimana ya kita tetap menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap berusaha untuk menjadi teman dan juga keluarga secara bersamaan. Jadi kayak nggak ngerasa canggung banget karena awalnya berpikir apalagi waktu pertama kali ketemu sama pimpinan dari rumah sakit itu kayak aduh kok mahal banget ini kesannya gitu loh. Jadi Itu kayak, nanti kita ada pembahasannya. aduh maaf ya agak kespil. Jadi kayak ada kesan-kesan aduh canggung nih pasti bakal kayak takut-takut nih gitu. Kayak gitu tapi ternyata super duper santai banget bahkan kita udah kayak bestie banget. Oh. Udah bestie ya. Karena Bestie. iya kalau biasanya kan di mana-mana ya kalau kita sama pimpinan tuh kayak Iya. lebih kayak kita menghormati terus Heeh. nggak segan. Formal. Cuman kayak Betul. kalau di sini semuanya asik nggak sih Banget. walaupun beda umurnya. banget baik dari staff bahkan dari pimpinan dari semuanya tuh kayak asik banget gitu. Oke. Berarti di sini kekeluargaannya sangat ya. Iya sangat keren. amat Merangkul. Oke, dari Kak Yazid gimana? Oke, kalau dari aku itu dari pertama kali itu ekspektasinya itu ke depannya karena kan kemarin dinomatin itu pas waktu Desember dan bakalan menjabat setahun ke depan dan bakalan ngejalanin event-event sama orang-orang yang sangat berpengaruh tentunya di RSCM dan ekspektasinya itu ke depannya itu bakalan penuh tanggung jawab, bakalan serius, bakalan formal. Tapi ternyata jauh lebih seru dari itu. Iya, betul. Serunya Bener-bener. itu kegiatan-kegiatannya seru-seru ya? Iya, bener. Dan kegiatannya itu, ya kegiatannya orang-orangnya dan kegiatannya itu nggak sekedar menampilkan kita itu apa namanya mementingkan fashion penampilan seperti apa, tapi mereka itu mementingkan karakter juga gimana kita saling ngerangkul, bersosial dan ya seperti itu. Jadi intinya kalau di RSCM ini benar-benar kayak tidak hanya mengandalkan brand beauty tapi benar kayak kata Kak Yaji tadi Iya, ada juga ya. Semuanya saling ngerangkul banget sih. betul. Intinya apa? Seru ya? Banget. Ya, seru banget. Seru banget. Kalau Melampaui sebenarnya kalau ekspektasi sih. ekspektasinya tuh yang kayak lurus-lurus aja kayak gitu ya, formal-formal Bakalan aja. formal banget gitu. Ternyata jauh lebih seru dari itu, ngerangkul banget. Betul. Karena kita juga kegiatan for your information ya buat teman-teman sahabat-sahabat RSCM, kita tuh kegiatannya tuh juga banyak yang turun ke masyarakat. Jadi kita selain bermanfaat untuk lingkungan rumah sakit, kita juga
keluar kayak gitu. Mm-mm, Insya Allah betul. bermanfaat untuk masyarakat di sekitar Amin. Lombok. Nah, gitu. Tuh. Oke, kita lanjut. Boleh. Lanjut. Kak Lala dan Kak Yazid, ngomong-ngomong apa sih yang bikin kamu tertarik buat daftar jadi Tarunadara Rumah Sakit Cahaya Medika? Dari mana awalnya kepikiran buat ikut ajang ini? Oke. Itu ada pertanyaan dari itu. Kayak Zid? Boleh dari saya dulu. Sebetulnya saya mengetahui event ini tuh dari Inside Lombok ya. Dari Sama iya, lagi. betul-betul. dari Sama Instagram. lagi. Dan itu awalnya itu nggak kepikiran buat ikut karena ya saya belum pernah mengikuti ajang serupa tentunya, dan ya udah scroll tapi setelah ngelihat Instagramnya Rumah Sakit Cahaya Medika kemudian Tarunadara bolak-balik kayaknya seru nih kalau nge-challenge diri sendiri itu kayak keluar dari zona nyaman, itu kayaknya seru. Bahkan saya tuh selalu kepikiran buat nge-upgrade diri gimana sih di dalam rutinitas saya yang terbatas sebagai seorang karyawan swasta gitu. Ingin keluar dari itu, ingin mencoba hal baru. Dan akhirnya ya udahlah, cobain daftar dulu karena pengen juga gali potensi yang ada di dalam diri sendiri itu. Kemudian setelah daftar, pertamanya itu agak ragu ya karena secara saya itu karyawan swasta dan ini itu namanya kan di kesehatan ya. Iya, betul sih, Dan betul. tapi setelah saya tanya dengan panitia ternyata boleh. Ini di luar prediksi sih sebenarnya dan agak melenceng dari apa yang saya pikirkan seperti itu. Dan syukur alhamdulillahnya setelah ikut semua rangkaian acaranya yang seru banget dan syukurnya menjadi first runner up di Tarunadara Oke. tahun 2024. Ya, dari masa karantina ya, melewati karantina kayak gitu, terus ada puncak acaranya kayak gitu, di mana teman-teman juga sebelumnya itu harus persiapan nari juga ya setiap malam. Betul. Itu ya, Ada dance, koreo, iya, ada koreo. Terus selain itu juga ada unjuk bakat juga ya. Unjuk Itu bakat, keren banget sih wawancara. teman-teman bisa melewati itu semua. Kita tepuk tangan dulu. Oh ya, Yazid ini pernah kepikiran nggak? Karena ini kan letaknya Rumah Sakit Cahaya Medika ada di Lombok Tengah ya. Pernah kepikiran nggak? Karena kan Yazid setahu saya itu dari Lombok Barat ya, kayak gitu. Pernah kepikiran nggak kayak ini kan letaknya di Lombok Tengah ya gimana, kayak gitu. Manajemen waktunya gimana? Karena sudah kerja juga kan, kerja sambil kuliah. Terus kepikiran nanti kalau kegiatan-kegiatan Lombok Tengah gimana, kayak gitu. Kira nggak? Kebetulan kantor saya itu berada di Lombok Tengah juga kan Anda. Jadinya jalur kantor saya itu sejalur dengan RSCM ini. Dan kemudian saya tanya juga teman yang di kantor itu kan kebanyakan orang yang dari Lombok Tengah. RSCM itu gimana sih? Rumah sakitnya seperti apa sih? Dan kemudian dijawabnya itu, oh RSCM keren kok. Oh RSCM itu bagus. Iya seperti itu. Makanya saya tertarik dan kebetulan sejalur juga. Dan urusan ngebagi waktu itu saya bisa kebetulan kerjanya fleksibel. Bisa diatur, Bisa diatur. ya Enak betul banget shiftnya. ya. Jadinya bisa menyesuaikan nih dengan kegiatan RSCM Berarti hari ini juga lagi free ya? Iya, kebetulan lagi cuti lagi karena Memberikan diri nggak sih jatuh? iya betul. Iya, Betul benar-benar. banget memberikan diri. Oke. Untuk Kak Rara gimana Kak Rara? Kalau Rara sih awalnya sama kayak Yazid, awalnya lihat dari sosial media Inside Lombok. Tapi pada saat itu di detik itu banget tuh kayak ya udah cuma scroll gitu. Benar-benar nggak ada ketertarikan kayak daftar nggak ya gitu. Nggak ada sama sekali, coba nge-scroll. Tiba-tiba waktu main di kampus kok rame nih bahas Tarunadara Rumah Sakit. Oh, sampai di gitu. kampus ya? Ada. Bahkan Rara ketemu banyak temen Rara loh waktu audisi, Kak. Oh, Itu makanya kayak kok ketemu gitu. berarti Ternyata- banyak anak Unra. Iya betul, beberapa memang ada anak Unram dan bahkan itu satu fakultas sama Rara dan Rara kayak wah kita ketemu gitu. Jadi berarti emang kayak brandingnya pada saat itu bagus banget nih Tarunadara. Walaupun ada yang di Lombok Tengah tapi Unram ada di Iya Mataram ya. betul. Jadi kayak bahkan ada yang dari Loteng, Loti, bahkan ada pribadi dari Lotim. Nah tapi karena kayak kok rame ya, coba deh gitu. Asal coba aja tapi ternyata kayak awal mula dia infokan untuk karantina itu kayak di karantinanya kok mulai asik ya, kok mulai kayak ngerasa nyaman ya untuk ngikutin prosesnya, jadinya kayak nyaman yaudah, masuk keluarga RSCM. banget Kak, serius. Nyaman banget sampai kayak boleh nggak sih ini nyamannya 2 tahun? Gimana? Tahun depan ikut lagi Iya, ya. Nggak, coba lagi. maksudnya nggak gitu sih maksudnya boleh kita next? Maksudnya apa?
Iya boleh tuh, boleh. Jadi kalau bukan Diperbolehkan sama pimpinan langsung loh. kayak Zid, Boleh lah. boleh lah ya. Oh, pasangan ini lagi ya, pasangan ini lagi. Atau mungkin kita switch besok. We never know ya. Oke, lanjut. Gimana terus? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ya udah coba daftar, akhirnya terpilih dan ya udah ngejalanin sekarang kayak bener-bener enjoy banget karena nggak yang sangat amat terikat dan juga nggak sangat amat di pressure banget, enggak. Jadi kita Benar, waktu ada kegiatan tuh justru bersemangat karena kayak wah kegiatan TDRSCM nih gitu. Jadi nggak yang kayak ya kegiatan TDRSCM, enggak. Kita setiap kegiatan tuh pasti bersemangat karena pertama teman-teman Teruna Dedaranya sama-sama seru banget asli. Kita kalau udah sekali ketemu tuh bisa lupa waktu. Iya, Bahkan bener kalau banget udah tuh. ngobrol sama pimpinannya, Bener banget. percaya nggak? Pertama kali waktu kita photoshoot, awalnya photoshoot itu dari jam 11 ya kak? Apa jam 2 siang? Kayaknya Jam 2. 11, jam 2 gitu ya? Jam 2 siang, bahkan udah mau maghrib, kita baru selesai ngobrol. Fotonya cuma 2 jam Cuma loh. berapa jam? Banyakan Cuman ngobrol ya, ngobrolnya, asli, ya Kak. Allah, padahal itu Banyakan baru Sampai lupa pertama waktu. kali kita Ketemu ya? iya, baru Bener-bener baru pertama pertama kali kali. ketemu dan itu ngobrolnya intens banget. Kita Mm-mm. cuman nanya, cuman pembahasannya itu semuanya itu Iya. dibahas. Dan Bener-bener syukurnya sih. orang-orangnya kocak kabeh. Yes. Bener-bener kocak banget, jadi kayak nggak kerasa gitu loh waktu itu. Jadi ya ampun, seseru itu gitu loh. Apalagi kita yang di sini setiap hari ketemu. Iya, Pasti kayak ada aja pembahasan yang sangat seru itu. itu makanya syukurnya kita menjadi bagian dari TDRSCM gitu sih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih mengenai pimpinan tadi yang kita mau Nah, bahas. aduh. Tapi sebelumnya karena hari ini sangat panas ya, agak serak kayak gitu. Iya sih. dari Kita tadi gimana bareng kalau ngobrol. kita minum dulu? Wah, Ini boleh sambil minum kalau santai-santai aja. Oke. Ini produknya Prim A. Ini kemasan baru. Oh. Nah, salah satu produk dari brandnya Sinar Sosro. Oke, kita minum dulu ya guys. Ini packagingnya premium banget ya. Oh, ini Iya, jelas. dengan packagingnya kayak ini. gini lebih seger aja Kayak kelihatannya. tiba-tiba berasa vibes luxury di hotel-hotel mewah Iya, nih bener. tiba-tiba. Jelas. Oke. Gimana? Segar nggak? Dingin langsung. Kayak gelegek-gelegek Oh, gitu iya. enak. Oke. Semangat baru nih untuk life goals yang tentunya memerlukan kondisi tubuh yang terhidrasi Prim A. Hidrasi Prima generasi Prim A. Oh, itu ininya ya. Oke, keren. Jadi nanti teman-teman bisa nyetok nih di rumah. Kalau ada tamu kan lebih premium kayak gitu. Betul, Oke, kita betul, lanjut ke tadi pembahasan terkait dengan pimpinan-pimpinan Mhm. kita. Nah, ini kan agak seru ya pembahasannya. Nah, pas karantina nih Kak Rara dan Kak Yazid kan pasti ketemu banyak sosok penting nih, pimpinan-pimpinan tadi, termasuk Pak Chandra dan Pak Ervin. Maaf saya sebut namanya langsung. Nah, kesan pertama Kak Rara dan Kak Yazid ke mereka gimana? Ke beliau-beliau ini gimana? Terus pas udah lama gabung, ada perubahan nggak dari kesan itu? Gitu. Kalau Rara pribadi sangat ada. Sangat ada. Kenapa? Satu kata yang mendefinisikan mereka pada saat pertama kali Rara ketemu adalah mahal. Kenapa kayak Mahal. untuk ngedeketin aja tuh kayak segan banget. Kayak jarak radius 10 km itu aja kayak udah kecium bau-bau kayak ini otaknya nih aduh encer deh nih. Ini otaknya kayaknya encer banget ini sampai kayak "Apa sih Pak kayak segan banget. Tapi ternyata pas sudah kenal, ya ampun mereka tuh kocak banget serius asli sekocak itu. Bahkan kalau kalian ngerasa kayak sama bestie yang udah bertahun-tahun sekali ngobrol sama mereka tuh beneran kayak begitu. Karena kayak Langsung jadi bestie ya. iya, nyambung banget. Mereka orangnya seru dan bahkan mereka tidak memberikan batasan antara kita yang masih remaji ini dengan pimpinan. Karena kayak biasanya kan ada tuh yang bosnya itu kayak ngerasa saya tetap pimpinan kamu jadi kamu harus segan sama saya. Tapi mereka tidak mendefinisikan itu. Mereka kayak benar-benar teman, keluarga, kakak, abang dan lain sebagainya. Makanya kita kayak sesantai itu kalau ngobrol sama mereka. Bahkan kadang ada ngelunjaknya dikit. Jadi ya mohon maaf untuk Pak Chandra dan Pak Ervin, tapi Bapak keren banget berdua, serius. Banyak pelajaran yang diambil dari beliau-beliau ini. Di note ya Pak, ini bukan peras. Ya.
Cuman karena mungkin sahabat RSCM nggak bisa melihat langsung nih Iya. kayak gimana. Bisa lah lain kali kita mengundang beliau-beliau ini ya di Kayaknya bisa podcast ya, kita. podcast Semoga. khusus sama pimpinan Iya, nggak sih? supaya bisa dilihat nih keseruan dari Iya. gimana perbincangan antara kita sama beliau-beliau Wah, ini. itu bakalan panjang sih Iya, pastinya nanti kayaknya bisa podcastnya durasinya kayaknya. jadi 5 jam ya. Iya, bener. Jadi 12 jam pun yang mungkin setengah kayaknya jam jadi lewat 5 itu. jam. Kayaknya kantor ini sampai tutup sampai gelap kita masih tetap podcast. Oke, lanjut Kak Yazid gimana? Oke, kalau aku sendiri itu sama, nggak jauh beda dari Rara. Karena pertama ketemu sama beliau berdua itu rasanya kayak mereka itu, wah, wibawanya itu keren banget sih. Benar. Karena dari awal itu kita udah tahu mereka itu dua sosok yang sangat penting tentunya di balik RSCM ini. Jadinya kita tentunya mungkin kesan awalnya itu kita segan ke mereka. Cuman semua yang ada di kepala itu langsung dipatahin ketika kita ngomong sama mereka, ketika kita mulai dekat. Jadinya Makin penasaran sahabat RSCM. iya. Pokoknya Bener, kalian harus bener. gabung TDRSCM. Mm-mm. Beneran deh. Betul. Apalagi betul kalau kalian udah ngomong itu terbantahkan semua ekspektasi kalian yang tadi. Betul. Mereka Kalau tuh memang bener-bener ada ini ya. perubahan itu benar ada perubahan, tapi itu perubahannya itu makin kagum karena dibimbing sama dua sosok Hebat beliau gitu ya. ini sangat hebat, sangat keren dan wibawanya sih. Setuju Oke. sih, sangat keren. keren banget. Banget. Testimoni. Testimoni langsung Testimoni ini. langsung. Jadinya bersyukur banget bisa ketemu sesama Alhamdulillah, bersyukur beliau banget. ini. Betul. Kita bisa meniru nih dari pengalaman beliau ini. Semoga kita juga bisa mengikuti hal-hal positif dari beliau-beliau ini. Betul. Oke, Kak Rara dan Kak Yazid, dari tadi kan kita sudah membahas nih terkait dengan Teruna Dedara, perkenalan, dan bagaimana teman-teman semua dari awal sampai akhir sampai keterima menjadi terpilih menjadi first runner up. Kita lanjut ke sesi lifestyle-nya Gen Z nih. Karena kita Gen Z di sini ada pertanyaan nih. Betul. Kak Rara dan Kak Yazid, kamu kan sekarang jadi role model juga, terutama soal kesehatan dan gaya hidup. Nah, menurut kamu sendiri, menurut Kak Yazid dan Kak Rara, gaya hidup sehat itu gimana sih? Kayak gimana? Kalau dari gaya hidup Gen Z itu kayak gimana? Dan ada tips simple nggak buat sahabat RSCM? Oke, kalau kayak Zid mungkin ada? Oke, ada mungkin dari saya dulu nih. Oke, silakan. Oke, tips lifestyle ala Gen Z ya. Dan perlu saya tekankan yang pertama itu hidup itu nggak harus memiliki badan yang sempurna, tapi bagaimana kita hidup untuk menyayangi diri sendiri dengan kualitas hidup terbaik. Itu sih. Dan untuk lifestyle mungkin Gen Z ini menurut saya Kak, kebanyakan minuman dan makanannya itu sih yang pertama yang terlalu banyak variasinya, terlalu banyak rasanya. Sehingga makanan yang real food itu dilupakan. Itu dari sisi makanan. Dan padahal kan kita itu harus terpenuhi nutrisinya. Jangan teralihkan dengan kemajuan teknologi yang juga selaras dengan kemajuan variasi makanan dan campuran lainnya. Itu makin banyak banget Kak. Dan itu seiring berjalannya waktu sih bakalan bahaya sih kalau kita ngabain hal itu. Dan yang pertama dari makan sih harus terpenuhi. Kalau bisa warna-warninya itu dari buah dan sayuran sih tentunya. Biar nutrisinya itu terpenuhi, bukan dari warna-warni makanan, warna-warni kayak seblak, terus boba itu waduh. Iya. Terus kalau minum air putih ya. Iya, Gen Z itu sekarang dikit-dikit apa-apa seblak, dikit-dikit apa-apa gorengan. Wah, kalau banyak galau banget. dikit seblak. Iya, perlariannya itu kayak ke makanan terus kan Anda. Padahal secara nggak langsung kita itu banyak banget konsumsi itu. Apalagi minuman-minum berasa itu wah. Dan yang kedua itu mungkin tentunya olahraga ya. Nggak harus nge-gym loh. Buat olahraga itu cukup dengan jalan 30 menit sehari itu sudah cukup banget buat ngolah fisik kita. Kemudian istirahat yang cukup dan tentunya bisa mengolah stres yang tadi. Dan ngolah stres itu nggak harus dari makanan yang apa-apa itu manis, apa-apa itu berasa, apa-apa itu larinya ke fast food gitu. Padahal kita itu bisa pilih jalur lain gitu buat nyalurin kecemasan dan stres kita, bisa pakai me time, mungkin healing ke suatu tempat, mungkin journaling atau lain sebagainya. Itu sih. Dan kalaupun ada teman-teman yang ada gangguan kecemasannya udah di taraf lanjut, bisa banget nih ke RSCM karena di RSCM itu udah ada poli kejiwaannya. Dan yang harus teman-teman tahu itu
nggak harus dari kita dulu lah, Iya, baru ke kalau butuh poli teman kejiwaan. curhat ya juga bisa Kalau butuh banget. teman curhat bisa banget ke RSCM. Iya, Betul. betul banget. Kalau Kak Ya. Rara gimana? Kalau Rara sih simpelnya adalah bagaimana kita menyeimbangkan pola pikir, tubuh, dan tidur kita dan lain sebagainya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tubuh kita nih punya limitnya sendiri. Jadi kalau kita terlalu nge-push tanpa kita sadar bahwasanya kita udah sampai di taraf maksimal nih, tapi kita tetap maksain. Nah, itu bahaya ke diri kita sendiri juga. Sama kayak pikiran. Jangan terlalu too much netting atau overthinking untuk hal-hal yang nggak penting. Karena masih banyak hal lagi untuk kedepannya yang perlu kita pikirin. Banyak penyakit itu berawal atau bermula dari pikiran. Jadi kontrol banget pikiran teman-teman. Jangan sampai stres karena sehatnya mental kalian itu adalah kunci utama untuk kalian menjalankan hidup yang aman, tentram, dan damai. Makanya itu tadi udah banyak disampaikan kayak Yazid juga, pentingnya olahraga. Nggak perlu nge-gym, bener. Kalian jalan 30 menit sehari atau bahkan keliling-keliling komplek rumah atau keliling-keliling kampus bisa banget itu. Atau bahkan mau sepedaan atau lain sebagainya itu gampang, nggak perlu harus nge-gym ngeluarin budget mahal atau lain sebagainya itu enggak. Bisa disalurin dari hobi juga Iya. ya. Mungkin yang hobi renang bisa renang, yang Betul. hobi sepeda bisa sepeda gitu. Betul. Jadi nggak harus yang kayak benar-benar ngerasa kayak nge-gym. Sebenarnya nge-gym kebanyakan flexingnya juga. Flexing kayak foto mirror selfie dan Oh, lain iya. sebagainya. Nah, ini aku pengen bahas nih. Apa tuh? Karena kan lifestyle-nya Gen Z itu kayak FOMO ya. Iya, betul. Nah, nge-gym, semua nge-gym. Terus lari, Semua lari. kayak Dan gitu. itu nggak rutin. Nah, kuncinya itu Tiba-tiba adalah jadi pelari, tiba-tiba. kayak semua multi talent Bener-bener. banget gitu loh. Padahal fokus ke satu aja itu lebih bagus loh daripada kayak kalian kemana-mana gitu. Tapi kunci dari semuanya itu adalah konsisten. Jadi mau Bener sebagaimanapun kalian, Konsisten. cobalah untuk konsisten. Misalkan kayak mulai bangun pagi, terus mulai sarapan atau jalan-jalan sehat. Cahaya matahari pagi itu sehat banget loh teman-teman. Jadi apalagi buat teman-teman yang bangun jam 11 pagi, mulai cahaya apa? Cahaya ilahi. Cahaya ilahinya udah nusuk banget itu. Sarapan masuk aja itu kayak udah tidak terkelola dengan baik di perut. Jadi usahakan mungkin mulai dengan hal-hal kecil dulu aja untuk kedepannya. Kayak mengurangi juga tuh gadget. Karena bisa dibilang sekarang sampai dari pagi sampai malam Scroll kita TikTok full atau banget TikTok gadget. Iya. Karena digitalisasi ini kita sampai kebanyakan banget nih main gadget, semua hal apa-apa tuh dari HP semua. Tapi pintar-pintar lah untuk mengontrol diri, kayak dikurangin gitu sih kalau dari Rara. Kalau sekarang kan lagi zamannya TikTokan ya. Iya. TikTokan tuh bisa masuk ke olahraga. Tergantung. Kalau kalian banyak gerak Lifestyle-nya kayak Gen Z. ngedance gitu bisa jadi masuk, apalagi yang kayak yang keringetan gitu kan sampai Statue, 10 kali ngetek statue. statue gitu kan. Waduh. Penting banget gitu. Velocity itu apalagi sampai yang keringetan puluhan kali. Berarti ada ngulang. positifnya ya. Ada positif, tapi Positif nggak tuh. usah terlalu Oh berlebihan iya sih. betul. Kalau Gen Z ini lifestyle-nya tuh kalau udah lari ya lari, kalau ngedaki apalagi ngedaki Iya, semua ngedaki, muncak-muncak, pokoknya iya. muncak, semua muncak kayak gitu ya. Betul, betul. Jadi intinya apa, kita harus manajemen stres dengan baik ya, Betul. karena nggak jauh-jauh Gen Z ini mental health ya. Iya, betul. Nggak boleh ini stres dikit, trauma dikit. Iya, kayak udah gitu. langsung minimalisir kalian untuk mendiagnosis diri sendiri bahwasanya kalian punya penyakit mental. Iya. Konsultasikanlah ke yang memang ahlinya gitu. Iya, jangan lupa ke rumah sakit Rumah sakit Cahaya Cahaya Medika. Medika. Oke, kita lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan lifestyle. Nah, mohon maaf nih Kak Yazid, aku sering ngeliat di sosial media nih. Waduh. Tentang Kak Yazid. Di sosial media itu Kak Yazid sering kegiatan outdoor, naik bukit, dekat sama alam. Nah, keren banget kan nih. Nah, kalau Kak Yazid nih lebih ke hobi, sebenarnya hobi yang bikin rileks atau memang jadi cara Kak Yazid buat promosiin gaya hidup sehat juga kayak gitu. Oke, Terus Karanda. Oke, Belum selesai. dijawab dulu. Oh, iya. Enggak apa-apa, jawab dulu. Nanti masuk ke Kak Rara. Oke, Oke. sebelumnya senang banget nih bisa dinotis dari sisi itu sama Kak Nanda nih. Iya. Dan sebenarnya naik bukit, kemudian jalan-jalan ke pantai dan alam sekitar atau sekedar jalan-jalan di taman itu adalah salah satu bentuk refleksi atas pikiran. Kemudian bisa juga jadi aktivitas fisik yang secara nggak langsung kita lakuin. Jadinya itu secara nggak langsung itu adalah hobi yang bikin rileks gitu kan Anda. Oh, hobi yang bikin rileks. Iya, betul. Karena saya juga ngerasa kalau saya buat di story atau enggak di Instagram itu kayaknya buat menginspirasi orang untuk keluar. Kayaknya kalau kesini keren nih, kayaknya kalau kesini adem banget nih, kayaknya kalau kesini bisa healing lah Iya, seperti itu kan Anda. Sambil Karena memperkenalkan Lombok ya. iya bener banget. Dan saya ngerasa alam itu punya
energinya sendiri buat nge-grounding kita itu buat ya benar-benar fresh lah pikiran Healing dan ya, iya termasuk benar healing. banget. Kalau kita lagi stres banget, bisa banget kita melihat yang hijau-hijau. Mm-mm. Hijau-hijau bukan uang, hijau-hijau alam. Itu bisa Iya. melepas stres kita ya. Benar Boleh Boleh banget kita kan, tiru Anda. nih. Boleh banget. FOMO nggak nih kalau Boleh tiru? banget. Tapi kan untuk kesehatan. Oh iya, untuk Mm-mm. kesehatan nggak apa-apa ya. Mm-mm. Sekalian juga karena di Lombok ini kan nggak habis-habis ya Betul. keindahannya kayak Mm-mm. gitu. Selain tadi bisa menjadi kita olahraga juga, menjadi sehat, terus kita bisa healing jauh dari mental illness kayak Mm-mm. gitu. Itu keren banget sih, bisa menginspirasi sahabat RSCM nih. Betul. Oke, buat Kak Rara. Kalau Kak Rara nih kira-kira apa nih? Yang Apa apakah Kak Rara juga seperti Kak Yazid yang sering explore atau sering konten-konten edukasi atau gimana? Kalau Rara pribadi sih lebih banyak kegiatan yang gimana ya? Banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dimana Rara tuh sering banget ketemu banyak orang dalam beberapa kegiatan. Bahkan sehari itu bisa banyak orang yang Rara temui. Tapi tuh justru kayak apa ya? Terapi untuk Rara sendiri juga. Nggak habis ya energinya. Energi Iya. sosialnya kuat banget, Mbak. Baterainya nggak nol ya. Tapi tergantung orangnya juga kadang ada loh tahu yang nyedot energi banget. Oh, Nah, ada. iya. Tapi pinter-pinter kita untuk kontrol diri aja. Karena memang basicnya Rara juga manajemen SDM. Jadi Rara juga kayak punya ketertarikan untuk mempelajari karakter manusia. Dalam artian kita sendiri bahkan nggak tahu loh untuk kedepannya mood kita akan gimana. Apalagi untuk mempelajari orang lain. Nah, baik itu moodnya dia atau kepribadiannya dia, itu tidak bisa kita prediksikan. Kayak lebih ke psikolog nggak sih? Tapi nggak nyampe sana. Oh, nggak Rara sampai masih sana. belum nyampe sana. Gitu. Insya Allah mungkin nanti ke depannya ada ketertarikan di sana. Jadi kayak gitu. Jadi kalau Rara kebanyakan, apalagi akhir-akhir ini Rara sebagai ketua volunteer, Rara banyak kegiatan volunteer. Nah, bertemu anak-anak istimewa kayak yang di SLB kemarin, terus kegiatan-kegiatan santai dan sekaligus healing, tapi itu sama orang-orang yang seru dan dikemas dengan cara fun. Nah, karena emang basicnya Rara dari kuliah pun aktif organisasi. Jadi banyak ikut Kelihatan banget kegiatan-kegiatan. kok. Oh, Iya, energi sosialnya ini Energi sampai sosialnya nggak bisa. nggak Kita habis-habis dari ya. tadi sudah nol, Bener banget kan. Anda. Rara ini makin Tetap jadi ceng, 1000. gitu. 1000%. Jadi 1000%. Iya. Dia Jadi ketemu kayak orang-orang itu energinya makin nambah kayak. Iya. Kok Kalau bisa orangnya ya, seru. Ran? Kok bisa gitu? Nggak tahu ya, tapi kalau Apa orang emang sudah bawaan dari lahir? mungkin kali ya, karena mamaku juga kayak begitu kali ya. Oh, Jadi kayak Turunan keren ya. juga. turunan. Iya. Betul. Oke, kita sudah di penghujung podcast nih. Sangat seru banget ya. Iya, nggak kerasa Iya, ya. nggak kerasa. Kita tuh pengen ngobrol lebih lama sebenarnya, tapi melihat waktu sudah Waktu. menunjukkan ya. Jam pukul ya. Jam pukul ya. Heeh. Jadi banyak banget pelajaran yang kita ambil nih dari podcast kali ini karena sangat seru dan banyak ketawanya juga. Dari yang tadi mulai gimana ngikut Teruna Dedare, kemudian membagi waktu juga karena tadi pasti lagi sibuk skripsi juga kan ngikut Teruna Dedarenya. Terus ada yang sambil kerja juga. Kemudian gimana sih menjadi role model dari sahabat ke sahabat RSCM. Betul. Kemudian gimana kegiatan-kegiatan seru kita, kemudian kekeluargaan kita di Rumah Sakit Betul. Cahaya Medika. Jadi buat sahabat RSCM yang pengen banget gabung nih menjadi Teruna Dedare bisa banget ya. Di Bisa tahun banget. ini kita sudah membuka insya Allah di Akhir akhir tahun. Oke. Jadi stay tune, follow dari sekarang aja Teruna Dedare RSCM. Nanti ketemu sama Kak Rana dan Kak Yazid nanti Iya. 2 periode mereka Iya, benar. Itu Tetap pantengin gimmick kegiatan aja kita. teman-teman, itu gimmick aja. supaya makin semangat sahabat Iya, RSCM. betul. Oke, banyak banget inspirasi tadi ya. Semoga sukses ke depannya, Amin. diperlancar juga untuk Amin, kegiatan-kegiatan kita di Rumah Sakit Cahaya Medika dan buat kegiatannya Kak Rara dan Kak Yazid semoga makin menginspirasi sahabat Amin. Rumah Sakit Cahaya Medika. Ditunggu nih kegiatan-kegiatan kita selanjutnya pasti Iya. ada muka-mukanya Kak Yazid dan Kak Rara. Siap. Tunggu Tetap kami ya. dipantengin aja. Oke, terima kasih ya buat Kak Rara dan Kak Yazid sudah Terima kasih kembali kan Anda. Iya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan duduk di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat RSCM. Oke. Sekian dari podcast kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih buat sahabat RSCM yang sudah menonton podcast kita dan jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.